think I'm fragile? 私の首を切ってみて. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang dasar dari perilaku kelompok. Dengan saya, Muhammad Aryan Raka Saputra dengan NIM 2011112500102. Perkenalkan, nama saya Jamie Firmansyah, NIM 2011112501117. Yang pertama adalah definisi dan kualifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi atau saling tergantung yang berdatang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kelompok dibagi menjadi dua macam, yaitu kelompok bersifat formal dan informal. Kelompok yang bersifat formal adalah kelompok sosial yang sengaja dibentuk untuk dengan keputusan manajer melalui suatu bagian organisasi untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk kelompok yang bersifat informal merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan berulang kali yang didasari oleh pengalaman atau kepentingan bersama. Berikut adalah contoh dari kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal itu lebih tergantung terhadap struktur organisasi dan tugas yang diberikannya. Sedangkan kelompok informal seperti contoh di atas itu kelompok ibu-ibu arisan, kelompok belajar, dan kelompok bermain. Selanjutnya adalah perbedaan kelompok formal dan informal. Dari unsur pertama yaitu jumlah anggota, kelompok formal lebih banyak atau lebih besar, sedangkan kelompok informal lebih sedikit atau lebih kecil. Untuk unsur kedua itu bentuk peraturan. Untuk kelompok formal tertulis, sedangkan untuk kelompok informal tidak tertulis. Unsur ketiga adalah organisasi. Untuk kelompok formal secara resmi, sedangkan untuk kelompok informal tidak resmi. Dan unsur terakhir adalah organisasi, yaitu sebagai renggang, tidak saling mengenal untuk kelompok formal, sedangkan untuk kelompok informal saling rapat atau saling mengenal. Baik, selanjutnya adalah karakteristik sebagai identitas sosial. Yang pertama adalah kesamaan, merupakan orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka yang memiliki identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Yang kedua adalah status, yaitu orang-orang yang menggunakan identitas untuk mendefinisikan mereka diri sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka tertarik dengan menaikkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah keunikan, yaitu orang-orang yang memiliki lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan sebagaimana mereka berbeda dengan kelompok lainnya. Yang terakhir adalah penurunan yang tidak pasti, yaitu keanggotaan dalam sebuah kelompok juga dapat membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menunjukkan diri di dalam dunianya. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Yang pertama adalah tahap membentuk, digolongkan sebagai jumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur dan kepemimpinan kelompok. Para anggota menguji keadaan untuk menentukan tipe perilaku apa yang mereka akan terima. Tahap ini akan diselesaikan ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Yang kedua adalah tahap mempeributkan, adalah salah satu konflik di interaksi kelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang memaksa para individualitasnya. Terdapat konflik tentang siapa yang mengendalikan kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat sebuah hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam sebuah kelompok. Yang ketiga adalah tahap menyusun norma, yaitu hubungan dekat dengan akan berkembangnya diri kelompok dan menunjukkan kekompakannya. Tahap menyusun norma ini akan selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok yang telah berasimilasi serangkaian ekspresi umum mengenai apa yang mengidentifikasi para kelompok yang benar. Yang keempat adalah tahap mengerjakan. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan dapat diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Dan yang terakhir adalah tahap pembubaran. Bagi kelompok kerja yang permanen, mengerjakan adalah tahap terakhir dalam pengembangan. Namun untuk yang komite, tim, satuan tugas, dan kelompok yang bersifat sementara yang memiliki tugas terbatas untuk mengerjakan, tahap membubarkan adalah suatu mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Beberapa kelompok dari kelompok optimis bersenang atas pencapaian kelompoknya. Anggota lainnya lebih tertekan karena kehilangan persahabatan, pertemanan, dan dapat selama berlangsung kerja kelompok.
Saya akan menjelaskan slide 7, properti kelompok. Beberapa dari properti kelompok yang dimaksud adalah sebagai berikut. Peran, yaitu ada persepsi peran, ekspektasi peran, konflik peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial kelompok yang berbeda, menerapkan kebutuhan peranan pada individu yang berbeda. Selanjutnya, norma. Norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok. Norma ada beberapa aspek, yaitu norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, norma alokasi sumber daya. Selanjutnya lagi ada status. Adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Status merupakan motivasi yang signifikan dan memiliki konsekuensi perilaku yang besar ketika para individu memandang kesenjangan antara apa yang mereka yakini atas status mereka dan apa yang orang lain menganggapnya menjadi apa. Status yaitu ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, dan selanjutnya karakter pribadi individu. Selanjutnya lagi ada properti kelompok pada besaran. Besaran suatu kelompok mempengaruhi seluruh perilaku kelompok, tetapi pengaruhnya tergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. 2, ada kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Selanjutnya ada keragaman, yakni sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain, sejumlahnya besar. Riset dilakukan mengenai bagaimana keragaman mempengaruhi kinerja kelompok. Beberapa riset melihat pada keragaman budaya dan beberapa pada rasial, gender, dan perbedaan lainnya. Secara keseluruhan, studi mengidentifikasi biaya maupun manfaat dari keragaman kelompok. Pengambilan keputusan kelompok. Pengambilan keputusan kelompok dapat secara luas digunakan dalam organisasi, tetapi keputusan kelompok lebih disukai bila diambil oleh individu. Namun hal tersebut digantung pada sejumlah faktor dan melihat pada kekuatan dan kelemahan kelompok pengambilan keputusan kelompok. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Kedua, mereka menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Kelompok mengarah meningkatnya penerimaan suatu solusi. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok. Terdapat kepatuhan tekanan keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan sarana bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka. 2. Keputusan-keputusan menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu kondisi solusi. 3. Pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah atau medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang atau lebih kurang efektif gitu. Keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Permasalahan dihadirkan dan kemungkinan akan mengambil langkah-langkah. 1. Sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. 2. Setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. 3. Kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. 4. Masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringkatkan sesuai urutan gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final.